Waktu itu saya di Bandung kan. Saya menghabiskan masa remaja di Bandung. Puncak remaja saya ya S1 lah gitu. S1 saya masih di Bandung. Nah, di Bandung itu saya sering kali mendengar orang-orang dewasa, laki-laki khususnya, menyebutkan kata bondon pada perempuan yang menurut mereka nakal dan bisa diajak begituan. Saya kira tidak harus kata tersebut diucapkan oleh laki-laki kepada perempuan ya. Karena kadang-kadang kan perempuan juga menggunakan bahasa laki-laki. Jadi ada juga perempuan yang mengucapkan kata bondon kepada sesama perempuan. Dan kata bondon ini tidak harus berlaku bagi mereka yang memang profesinya pelacur. Bisa saja digunakan buat pacar seseorang yang punya pacar lagi. Dasar bondon itu biasanya diucapkan untuk perempuan yang pindah ke lain hati. Nah ini maksud saya, tidak pernah kata serupa ini digunakan perempuan kepada laki-laki yang pindah ke lain hati. Mengamalkan sila keadilan sosial itu agak susah ya, di antaranya di dalam praktik berbahasa kita. Munculnya istilah-istilah serupa itu, misalnya perek, ada istilah dongdot, ada istilah jablay selain bondon, tidak terlepas dari siapa yang berkuasa terhadap bahasa. Karena laki-laki kan lebih dominan memberikan stempel, maka laki-laki nakal hampir tidak memiliki istilah-istilah setingkat tadi, setingkat perek, dongdot, jablay, bondon, tidak ada. Kalaupun ada istilah seperti bedegong, bangor, baong buat laki-laki, tiga kata tersebut sebenarnya maknanya sama, nakal, maka itu tidak adil sebab tiga kata tersebut masih bisa digunakan juga untuk para perempuan yang dibilang nakal tadi gitu. Bahkan anehnya jika laki-laki disebut bedegong, bangor, baong, laki-laki itu malah tidak negatif tetapi menjadi maco gitu, menjadi lelaki sungguhan justru ketika laki-laki itu disebut baong, bangor, bedegong. Sebaliknya jika perempuan aww disebut aww bangor, aww bedegong, aww baong, itu maknanya benar-benar negatif setingkat dengan aww bondon atau dongdot atau perek atau jablay itu. Kan tidak pernah ada sebutan lelaki bondon, laki-laki jablay, laki-laki perek, tidak ada. Laki-laki dongdot tidak ada, lelaki dongdot tidak ada. Ini pengalaman saya di Bandung gitu ya. Bandung. Jadi perempuan itu dalam konteks pengalaman saya menanggung beban stempel negatif jauh lebih banyak ketimbang laki-laki. Laki-laki mungkin tidak ada tuh negatifnya. Tadi yang saya bilang maco. Hingga kini mungkin masih setidak seimbang itu ya penggunaan istilah-istilah tadi. Hanya berlaku untuk perempuan. Nah ini kemudian saya berpikir begini. Kata perek itu mungkin saja sudah ada sejak sebelum saya lahir tuh. Karena saya sempat terpikir, pernah buka kamus bahasa Belanda, lalu ketemu kata perek, pakai V ya, double R, perek, yang artinya memang brengsek atau sialan. Kata perek itu infleksi dari vereken, yang artinya juga berkaitan. Vereken itu menggeliat-geliat atau merekahkan bagian tubuh tertentu. Tapi mengapa banyak perempuan yang diberi stempel brengsek, sialan, dan laki-laki tidak? Karena sekali lagi, di mana-mana tukang bikin stempel itu kan didominasi para laki-laki. Mungkin saja ada pengrajin stempel perempuan ya, tapi sejauh saya ingat saya belum pernah temukan gitu ya. Sedangkan kata bondon mungkin saja dari bahasa Perancis ya, karena dalam bahasa Perancis itu ada kata dong dong, ditulisnya don dong yang biasa diartikan sebagai femme facile, jadi cewek murahan gitu. Secara harfiah cewek yang mudah diapa-apakan, cewek yang mudah ya. Hasil itu mudah. Nah, jika saya benar bahwa perek itu dari perek Belanda dan bondon itu dari dong Perancis, maka itu artinya para tukang stempel itu tidak sekadar laki-laki, melainkan laki-laki yang dibesarkan oleh tradisi pendidikan formal barat. Ya enggak? Mana ada orang tidak sekolah tradisi barat tahu bahasa Belanda dan Perancis. Jika saya benar makanya. Kan tidak mungkin di pesantren muncul istilah werk, dong. Ini pasti pengaruh barat gitu menurut saya. Bukankah di zaman sekarang pun mereka yang memasyarakatkan kata-kata baru dari bahasa asing itu adalah anak-anak sekolah dan perguruan tinggi? Nah, dulu pun sepertinya begitu. Jadi ilmu pengetahuan adalah alat kekuasaan. Kekuasaan itu salah satunya tampak di dalam praktek berbahasa.